Amit-amit ya Bang Babu. Salam sih, salam. Assalamualaikum bro. Perkenalannya langsung gini. Halo, nama aku Palestaulia Jaya Putri dari kelas 2 Gak usah kelas. Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. 99 dengan NIM 099. Mohon bersabar, ini ujian. Gitu kan, dengan NIM gitu kan. Halo semuanya, perkenalkan aku Palestaulia Jaya Putri dengan NIM 099. Saya Geranggal Wijaya dengan NIM 070. Saya Talita Nindya Purnomo dengan NIM 025. Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Etika. Podcast yang membahas tentang isu-isu sosial, moral, dan profesional yang sering terjadi di sekitar kita. Hari ini kita bertiga bakal ngobrolin topik yang cukup berat, tapi sangat penting masyarakat. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku nih. Tadi kata sih, sempat itu. Wis keplayer dulu. Mas. Maraknya kasus pelecehan di Indonesia, terutama dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya punya profesi yang terhormat. Betul banget nih, kita sering kali mendengar kasus-kasus yang melibatkan seperti guru, polisi, dokter, bahkan dosen. Padahal profesi tersebut seharusnya menjadi sebuah simbol kepercayaan pada keamanan yang justru oknum ini menyalahgunakan posisinya sebagai profesional. Topik ini sangat berat. Tapi justru karena berat itulah harus dibahas. Karena dampaknya besar ke korban, ke institusi, bahkan ke masyarakat luas. Jadi hari ini kita bakal bahas akar masalahnya, contohnya, dampaknya, dan yang lebih penting lagi, bagaimana etika profesi seharusnya menjadi fondasi perilaku seorang profesional. Kalau kita lihat tren beberapa tahun terakhir, kasus pelecehan bukan cuma meningkat, tapi juga makin beragam. Korbannya anak-anak, remaja, orang dewasa. Pelakunya banyak, dari mereka yang punya jabatan, punya kepercayaan, punya wewenang. Selain kita juga punya contoh nih, seperti guru SD yang meremehkan belasan siswinya, dosennya memanfaatkan bimbingan skripsi untuk melakukan tindakan yang tidak pantas, polisi yang melakukan pemerkosaan sehingga membuat korban depresi bahkan bunuh diri, dan dokter juga mengunggah konten-konten yang ketika dia memeriksa pasien dengan dimana dia melakukan suatu penyalahgunaan posisinya. Pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa profesi yang punya kode etik justru banyak melanggar kode etik tersebut? Kita mulai dari kasus guru SD nih ya. Nah, dari suatu guru SD di Cilacap, salah satunya seorang guru melecehkan 15 siswinya. Ini bukanlah angka yang kecil, dan mereka masih siswa SD yang usianya di mana mereka masih harus dilindungi. Bagaimana bisa seorang guru yang dianggap seperti orang tua kedua melakukan hal sekeji itu? Kuncinya ada 3: kekuasaan, kepercayaan, dan kesempatan. Guru itu punya kuasa yang penuh terhadap murid. Mereka dipercaya sepenuhnya oleh orang tua dan sekolah. Dan ketika pengawasan, lingkungan itulah yang jadi rawan. Masalahnya ini bukan kasus yang sekali ataupun 2 kali ya, betul bukan? Sudah banyak sekali oknum guru yang terlibat pelecehan. Ini menunjukkan adanya masalah sistem. Bukan hanya sistem, tetapi bukannya sistem, melainkan sekedar individunya. Sih kon ngalih to iki. Kelihatan. Kelihatan tapi halangan iki. Ngalih. Ndak sih.
Sini duduk. Duduk. Nah, mari langsung aku ya. Ya. Lanjut. Selanjutnya kita bahas kasus dosen Universitas Sriwijaya. Dosen ini melecehkan mahasiswa bimbingannya saat proses tanda tangan skripsi. Kampus kan punya aturan, punya kode etik, punya pengawasan. Kenapa masih bisa terjadi ya? Relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa itu sangat besar. Dosen mempunyai kekuasaan yang dimana dosen ini menentukan nilai, menentukan lulus atau tidaknya, lulus atau tidaknya skripsi, dan banyak mahasiswa yang merasa takut untuk melapor, takut skripsinya diambil atau tidak dibalas sama sekali oleh dosen. Dan ketika korban takut bicara, pelaku merasa aman. Lingkungannya seperti itu berbahaya. Kita lanjut ke salah satu kasus paling tragis. Bribda Randy, seorang polisi yang memaksa pacarnya hingga hamil dan menduk arahnya, korban depresi sampai mengakhiri hidupnya. Tapi kenapa ya institusi sebesar itu seperti kepolisian bisa kecolongan kasus yang pelecehan seperti ini? Padahal polisi punya kode etik dan disiplin yang ketat. Tapi ada celah, beberapa oknum merasa punya kuasa lebih dari yang seharusnya. Pola penyalahgunaan kewenangan ini bukan hal baru. Dan ketika salah satu oknum melakukan kesalahan, nama seluruh institusi bakalan tercoreng. Terakhir nih ada kasus dari Dr. Kevin Samuel, seorang dokter yang merekam tindakan pemerkosaannya dan mengunggahnya di media sosial sebagai konten. Apa yang membuat itu dianggap pelecehan dan melanggar etika? Dalam dunia medis, privasi itu mutlak. Pemeriksa seperti itu sangat sensitif, dan rekaman tanpa izin jelas melanggar etika profesional. Meski tidak ada kontak fisik, pelanggaran privasi dalam konteks medis bisa termasuk pelecehan tahu. Sekarang kita bahas dampaknya, bukan cuma ke korban, tapi masyarakat dan profesinya. Apa sih dampak yang paling berat bagi korban tuh? Trauma. Ada korban yang depresi, kehilangan rasa aman, menarik diri dari lingkungan, bahkan kehilangan masa depan. Pelecehan bukan sekedar tindakan fisik, efeknya bisa jangka panjang. Lalu dampak ke institusi bagaimana? Masyarakat jadi kehilangan kepercayaan, guru dipandang buruk, polisi dicurigai, dokter diragukan profesionalitasnya. Padahal yang salah oknumnya, tapi institusinya ikut kena. Wah, ini bahaya banget tahu, karena kepercayaan itu sulit sekali dibangun, tapi gampang sekali runtuh. Oke. Selanjutnya, sekarang kita harus ke inti pemahaman. Kenapa etika profesi itu penting? Etika profesi adalah pedoman moral yang mengatur perilaku seorang dalam menjalankan tugas profesionalnya. Tanpa etika profesi, hanya jadi jabatan kosong tanpa integritas. Apa sih fungsi kode etik itu? Ada 3 fungsi utama. Yang pertama, menjaga martabat profesi. Yang kedua, melindungi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, menjadi panduan untuk mengambil keputusan moral. Dan paling penting diingat, kode etik bukan hanya aturan di atas kertas, tapi harus dijalankan. Karena ketika etika itu hilang, maka kekuasaan akan berubah jadi alat bagi penindasan. Oke, selanjutnya, lalu apa yang bisa dilakukan supaya kasus-kasus ini tidak terus terjadi? Yang pertama pendidikan etika harus diperkuat, bukan cuma teori tapi praktik. Profesional harus paham bahwa jabatan itu apa. Yang kedua, institusi juga harus punya kanal pelaporan yang aman korban, sehingga korban merasa dilindungi, bukan takut untuk melapor. Dan yang ketiga,
Hukuman bagi pelanggar kode etik harus tegas, bukan ditutupi, bukan di sweeping, bukan diselesaikan di belakang. Dan yang terakhir, budaya organisasi harus berubah. Lingkungan profesional harus mendorong integritas, bukan menormalisasi penyalahgunaan posisi. Kalau ada karyawannya dilecehkan atasan, apa yang harus dilakukan pertama kalinya? Menurut saya, kumpulkan bukti, catat kronologi, simpan chat, rekaman atau foto. Ceritakan ke orang yang dipercaya. Benar. Lalu harus lapor ke HRD, komite etika atau pihak berwenang. Jangan diam karena pelecehan bukan kesalahan korban. Dari semua pembahasan kita bisa dilihat bahwa pelecehan bukan hanya masalah individu, tapi juga sistem dan etika. Etika profesi bukan sekedar aturan, dia adalah pagar moral untuk melindungi korban, masyarakat, bahkan martabat profesinya. Dan kita semua punya peran untuk menciptakan lingkungan yang aman, profesional, dan beretika. Sudah ya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Suara Etika. Jangan lupa follow, bagikan episode ini, dan jadilah bagian dari perubahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay safe, stay aware, dan tetap pegang etika dimanapun kalian berada. Joji. Ini udah berapa menit ya? 15 menitan gak sih? Kayaknya mas. Iya kan? 12. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian, dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit, kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu, karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan, dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys, thank you.